Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap secara maya dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, dengan mensyukuri segala nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya yang mana sebagai manusia kita diwajibkan untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Baiklah, langsung saja sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, diberikan kemudahan dalam mempelajarinya dan juga bermanfaat. Berdoa, mulai. Baiklah anak-anakku, seperti yang sudah Bapak sampaikan di kesempatan sebelumnya, bahwa untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran presentasi berbasis quizzes ya. Jadi nanti akan saya kirimkan linknya, nanti anak-anak tinggal membuka link joinmyquiz.com atau silakan diketik di Google kalian, di Safari kalian, itu quizzes gitu ya. Kemudian nanti silakan dimasukkan kode yang akan Bapak kirimkan melalui link ya. Jadi nanti kalian akan melihat sebuah presentasi yang mana kalian nanti juga diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dan juga belajar. Jadi khusus itu tidak hanya belajar, jadi juga ada sedikit gamesnya. Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, apakah kalian tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Iya, kita akan belajar mengenai syu'abul iman ya, mengenai syu'abul iman. Apa sih syu'abul iman itu? Mari kita belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tampilan kalian yang akan keluar nanti ya, di tampilan siswa mengenai syu'abul iman. Oke, saya kecilkan dulu kamera saya. Oke, geser di sini saja. Oke. Jadi tujuan pembelajaran, tujuan daripada kesempatan kali ini ya, ini adalah kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan makna dan beberapa syu'abul iman dengan benar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dapat menghubungkan konsep syu'abul iman dengan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian kalian juga dapat menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan hasil belajar. Itu ya, itu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan yang Bapak ajukan kepada kalian. Kira-kira ini adalah tampilan yang akan muncul di tampilan HP kalian atau di smartphone kalian masing-masing ketika sudah memasuki link dan juga memasukkan kodenya. Jadi pertanyaan pertama sebelum kita masuk lebih dalam adalah, apakah ada yang sudah tahu apa itu syu'abul iman? Nanti kalian silakan jawab. Yang paling kiri sudah tahu atau ragu-ragu belum tahu, atau yang paling kanan itu adalah pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Oke, silakan dijawab dengan jujur. Kalau memang kalian sudah memang benar-benar tahu, klik sudah tahu. Kalau ragu-ragu antara tahu dan tidak tahu, klik ragu-ragu. Atau yang tidak tahu sama sekali atau belum tahu, silakan klik belum tahu. Atau mungkin kalian pernah dengar kata-kata tersebut kemudian tapi tidak tahu artinya apa, silakan klik tidak tahu artinya. Pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Misalkan kita ambil contoh, kita klik ini ya, pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Klik. Kemudian akan keluar selanjutnya ketika kalian semua sudah memilih beberapa option ya dari pertanyaan tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman adalah bagian penting dari iman yang memperkuat keimanan seseorang. Oke, kita akan belajar cabang-cabang iman ini lebih lanjut. Kemudian sebelum kita masuk lebih dalam, kalian diminta untuk menuliskan apa saja yang bercabang yang ada di sekitar kita. Menurut kalian yang bercabang itu apa saja? Silakan ditulis di kotak kecil ini. Ditulis ya dengan batasan 20 kata misalkan.
apa saja yang bercabang, misalkan pohon, kayak contoh saja pohon, gitu ya. Kalau mungkin ada lagi misalkan yang lebih spesifik yang bercabang, misalkan dahan, itu juga bisa bercabang. Jadi cabang-cabang. Kita kira apa sih yang bercabang itu? Kemudian, dulu Pak, saya tuh pernah ke kantor kepala desa juga ada gambar yang menunjukkan struktur organisasi desa yang juga bercabang. Tulis saja, setahu kalian, struktur organisasi yang bercabang juga ada. Oke, sudah cukup ya, ini 20 huruf ya. Kita tulis 2 saja. Kemudian klik yang pojok kiri bawah itu jawab. Nah, oke. Saya ulangi, ini tidak ada benar, tidak ada salah ya. Kita cuma belajar saja. Untuk mengetahui apa sih yang kalian ketahui, pengetahuan awal mengenai cabang tersebut. Kemudian di slide selanjutnya kalian harus memilih antara 3 gambar. Kira-kira gambar yang menunjukkan suasana hatimu saat ini itu apa? Mungkin yang gambar yang paling kiri ini senang, atau mungkin yang tengah itu mungkin sedih ya, atau yang paling kanan itu kelihatan marah. Coba. Oke, kita ambil yang paling kiri saja ya, yang gembira. Nanti kalian bebas memilih gambar yang mana. Tidak ada benar, tidak ada salah ya. Saya ulangi, tidak ada benar, tidak ada salah. Oke, masuk kepada materi ya. Pengertian dari iman dan cabang iman. Yang pertama adalah iman. Kalian pasti sudah mengenal ini dari sejak kecil ya, mana iman. Dengan definisi yakni adalah keyakinan yang mendalam terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Jadi perbedaan iman dan Islam itu apa kira-kira? Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Kalau rukun iman itu jumlahnya ada 6, kalau rukun Islam itu 5. Ingat, iman itu 6, Islam itu 5. Nah, kemudian apa saja Pak rukun iman itu? Yang pertama, iman artinya adalah yakin atau percaya. Yakin terhadap apa? 1, terhadap Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah. Harus urut ya. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada utusan atau rasulnya. 5, iman pada hari akhir. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Berbeda dengan rukun Islam. Rukun Islam itu jumlahnya 5. 1 adalah apa? Syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji bagi yang mampu. Oke ya. Harus diingat-ingat kalau sampean nanti ditanya misalkan orang lain, berapa sih rukun iman? Langsung jawab 6. Berapa sih rukun Islam? Langsung jawab 5. Jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Rukun iman ada 5 masalah, harusnya 6. Oke. Kemudian cabang iman adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan seseorang. Ya. Kalau iman itu adalah keyakinannya, cabang iman itu adalah perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan keimanan seseorang. Jadi tidak hanya sekedar perbuatan saja, tapi perbuatan yang menunjukkan keimanan seseorang. Seperti contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Jadi iman itu seperti pohon ya. Sedangkan cabang-cabang iman adalah ranting-rantingnya. Semakin banyak ranting yang subur, semakin kuat pula pohonnya. Jadi diibaratkan kalau sebuah pohon itu rantingnya cuma sedikit, pastinya dia akan mudah ambruk. Tapi kalau iman itu diibaratkan pohon dan kemudian cabang-cabangnya juga banyak, maka pohon itu akan kuat. Karena ranting-rantingnya juga banyak. Dia tidak akan gampang rubuh, tidak akan gampang jatuh karena terhempas oleh angin. Ya, itu ibaratnya. Kemudian contohnya apa saja Pak? Cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak. Beberapa di antaranya adalah jujur. Itu merupakan cabang iman, perbuatan iman yang menunjukkan bahwa kita memang beriman. Jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Oke. Nabi Muhammad adalah panutan kita sebagai orang yang jujur. Uswatun hasanah, kita menjadi sosok yang jujur. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian amanah, kita juga harus amanah. Jangan sampai kita diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah tanggung jawab, tapi kita tidak dapat menjalankannya atau dijalankannya dengan tidak sungguh-sungguh. Itu tidak amanah. Oke. Kemudian sabar. Sabar ini merupakan sebuah kata yang mudah diucapkan tapi sulit dijalankan. Karena apa? Sabar itu tentunya terus akan kita lalui sepanjang hayat kita. Kalau orang sing sabar, jadi orang yang sabar itu cuma omongan saja, tapi dilakukannya belum tentu bisa, belum tentu sempurna. Kalau ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya, enggak, sabar itu tidak ada batasnya.
Kalau sabar ada batasnya berarti itu tidak sabar namanya. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang keempat adalah syukur. Sebagaimana yang Bapak katakan di awal tadi, kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sekecil apapun harus kita syukuri. Nikmat kita dapat bangun pagi itu nikmatnya luar biasa. Nikmat kita dapat bernafas tanpa bantuan alat dan tidak membayar sepeser pun, itu juga nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan, kita sehari menghirup nafas oksigen berapa kali. Kalau itu kita rupiahkan, berapa banyak uang yang harus kita bayarkan setiap hari agar kita bisa bernafas. Bersyukur apapun itu. Yang terakhir adalah tolong menolong. Kita akui kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak akan bisa. Karena apa? Kalau kita menjalani kehidupan misalkan memaksa diri sendiri, memaksa menjalankan sesuatu, kita lakukan secara individu, secara mandiri, tapi di suatu titik ketika kita berada di titik terlemah, misalkan sakit, kita juga pasti butuh bantuan orang lain, karena tidak mungkin kita akan sembuh sendiri tanpa bantuan dari medis, dari dokter, dari perawat dan lain-lain. Maka dari itu tolong menolong ini merupakan suatu hal yang baik asalkan tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Contohnya gimana pada keburukan? Misalnya contoh tolong menolong dalam keburukan adalah misalkan tolong menolong dalam hal mencuri. Itu tidak baik, itu tidak perlu kita laksanakan, bahkan harus dihindari. Gitu ya. Ini tolong menolong itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Selanjutnya, ini ada sebuah video, nanti silakan kalian simak baik-baik ya, video dari YouTube. Oke, masih loading, sabar dulu. Lama ya. Ini harusnya bisa dikembalikan sebentar ya. Mana tadi? Kita ulangi saja karena ada yang error. Kita putar dari sini saja. Mana tadi? Kita putar dari sini saja. Sepertinya ada jalan ya. Kok hilang ya? Loh, kok tidak ada? Coba kita reload dulu.